Oke, teman-teman, kita akan bahas modul yang kelima tentang networking and content delivery. Ini overview-nya dan ini adalah tujuan modulnya. Kita masuk section yang pertama tentang networking basic ya. Jadi di modul ini kita akan belajar tentang konsep jaringan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk memahami layanan jaringan AWS. Di sini ada namanya Amazon VPC ya. Nah, ini eh, network seperti ini. Jadi eh, Jarkom ya, teman-teman ada ngambil mata kuliah juga Jarkom. Ini berarti dua mesin klien atau lebih yang terhubung bersama-sama untuk berbagai resource seperti yang telah terlihat di gambar. Jadi sebuah jaringan ini dapat secara logis dipartisi menjadi beberapa subnet, subnet, subnet. Jadi jaringan memerlukan perangkat jaringan seperti kayak gini, router atau switch untuk menghubungkan semua klien bersama-sama dan memungkinkan komunikasi antar klien. Sudah ada ya di mata kuliah Jarkom. Kemudian ini juga teman-teman pasti udah kenal IP address. Setiap mesin klien itu di dalam jaringan punya yang namanya IP address. Ini unik untuk mengidentifikasinya. Jadi si IP address ini dia label numerik di dalam format desimal. Jadi mesin akan mengkonversi angka desimal ini ke format biner. Contohnya seperti terlihat di sini 192.0.2.0 seperti ini ya. Jadi ini pemisahnya titik. Ini berarti mewakili 8 bit dalam format octal number. Nah, artinya masing-masing dari empat angka tersebut bisa berupa angka berapapun dari 0 sampai 255. Nah, total gabungan dari empat angka untuk IP address adalah 32 bit dalam format biner. Ini ya, ada dua jenis IP version 4 sama IP version 6. Kemudian di sini diperkenalkan juga ada CIDR. Ini metode umum untuk mendeskripsikan jaringan, ya, cashless interdomain routing. Nah, si CIDR address ini dinyatakan sebagai alamat IP yang merupakan alamat pertama jaringan, terus ada karakter garis miring, ya. Terakhir, ini ada nomor yang memberitahu kita berapa banyak bit awalan perutuhan yang harus ditetapkan atau dialokasikan untuk pengidentifikasi jaringan. Jadi dia ini bakal ngasih tahu kita berapa jumlah bit yang ditetapkan. Lalu ini tentang OSI model, ya teman-teman udah kenal juga dari layer 1 sampai layer yang 7. Nah, OSI ini model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data melewati jaringan. Model ini terdiri dari 7 lapis atau 7 layer dan menunjukkan protokol umum dan alamat yang digunakan untuk mengirim data pada setiap layernya. Nah, barulah kita masuk ke section yang kedua tentang Amazon VPC. Jadi banyak konsep jaringan on-premise yang berlaku untuk jaringan berbasis cloud. Tetapi banyak eh, kompleksitas dalam menyiapkan jaringan telah dipisahkan tanpa mengorbankan kontrol, security, usability. Nah, di section yang kedua ini kita bakal belajar tentang Amazon VPC dan komponen dasar dari VPC. Ini Amazon VPC. Ini adalah layanan yang memungkinkan kita menyediakan bagian yang terisolasi secara logis dari AWS Cloud, disebut juga Virtual Private Cloud ya, VPC. Ini berarti tempat kita bisa meluncurkan AWS resource kita. Apa yang dikasih di sini, dia bakal ini ya, kasih kontrol atas eh, virtual networking resource. Kemudian ini juga memungkinkan kita untuk mengcustomize konfigurasi jaringan untuk VPC kita dan menggunakan multiple layer of security. Ini adalah VPC dan subnet. Nah, VPC ini berarti kan dia terisolasi secara logis dari VPC lain. Ini didedikasikan untuk AWS account kita. Kemudian bagian dari satu AWS region dapat menjangkau beberapa availability zone seperti ini ya. Ini ada dua. Nah, kalau subnet, subnet ini adalah range of IP address yang membagi VPC. Jadi ini bagian dari satu availability zone diklasifikasikan sebagai public atau private, ini subnet.
Kemudian ini adalah pembuatan IP address. Jadi saat membuat VPC kita harus menetapkan blok CIDR ini ya, CIDR blok ini. Jadi range-nya IP version for address-nya, range of private IP version for address. Ini adalah CIDR block. Jadi rentang alamat IP versi 4-nya yang private. Nah, kita nggak bisa ngubah range-nya setelah membuat VPC. Jadi ukurannya ini ada yang terbesar, kemudian ini yang terkecil. Nah, si IP version 6 ini juga didukung dengan batasan ukuran blok yang berbeda. Subnet CIDR blok ini tidak boleh tumpang tindih. Jadi ini ketentuannya ketika nanti teman-teman juga ngerjain lab 2-nya. Nah, kalau ini reserve IP address. AWS akan mencadangkan 5 IP address dalam blok dan alamat ini nggak tersedia untuk digunakan. Ya ini 5-5-nya. Buat apa aja? Yaitu buat eh, network address, internal communication, DNS, future use, sama network broadcast address. Ini istilahnya adalah reserve IP address. Jadi ini salah satu contoh ya. Si VPC ini pakai blok IP version for CIDR bloknya yang ini. Berarti dia punya total IP address itu sampai 65.536. Nah, si VPC ini punya 4 subnet yang ukurannya sama. Hanya 251 IP address yang tersedia untuk digunakan oleh setiap subnet. Nah, yang 5-nya dipakai buat ini. Sudah di reserve. Lalu ini jenis-jenis eh, public IP address, public IP version for address. Ini biasanya ditetapkan secara manual melalui Elastic IP address, kemudian ditetapkan secara otomatis melalui auto assign public IP address di subnet level. Kalau yang Elastic IP address ini terkait dengan AWS account, dapat dialokasikan dan di remap ulang kapan saja dan memungkinkan ada biaya tambahan additional cost. Lalu ini Elastic Network Interface. Nah, ini adalah virtual network interface yang dapat di-attach atau di-detach dari instance dalam VPC. Lalu ini routable. Ini kita bakal lihat juga nanti pada saat labnya. Routable ini isinya sekumpulan rule atau rute gitu ya, yang dapat dikonfigurasi untuk mengarahkan traffic jaringan dari subnet kita. Nah, setiap rute ini menentukan destinasi dan targetnya. Jadi seperti ini tabelnya, destination sama targetnya. Secara default, setiap route table ini berisi local route untuk komunikasi dalam VPC. Dan setiap subnet ini harus dialokasikan dengan route table maksimal 1. Poin penting dari section 2 ini, yang pertama, VPC itu adalah bagian yang terisolasi secara logis dari AWS Cloud. Kemudian, satu VPC memiliki satu region dan membutuhkan CIDR block ini ya. Satu VPC dia dibagi menjadi beberapa subnet. Satu subnet memiliki satu availability zone dan membutuhkan CIDR block. Lalu tentang route table, ini untuk mengontrol traffic untuk subnet dan eh, route table ini dia memiliki local route bawaannya. Nah, kita bisa nambahin route lainnya ke table. Kemudian si local route ini nggak bisa dihapus. Seperti itu. Ini catatan-catatan pentingnya. Nah, masuk ke VPC networking di section yang ketiga. Jadi sebuah internet gateway itu adalah komponen VPC yang dapat diskalakan, scalable, redundant, dan high availability, tersedia dengan sangat baik, yang memungkinkan komunikasi antar instan di VPC dan di internet kita. Nah, si gateway ini punya dua tujuan. Dia bisa ngasih target dalam table root, ya,
dalam tabel root VPC kita untuk traffic eh, yang dapat dirutekan internet dan melakukan penerjemahan alamat jaringan untuk instansi yang telah ditetapkan alamat IP version 4 public. Untuk membuat subnet public, kita perlu melampirkan Internet Gateway ke VPC dan menambahkan root ke table root untuk mengirim lalu lintas non-lokal melalui gateway internet ke internet. Yang ini, 00 ini ya, seperti itu. Lalu ini adalah eh, NAT Gateway, Network Address Translation. Nah, kalau NAT Gateway ini memungkinkan instan pada subnet private terhubung ke internet untuk layanan AWS lain, tapi mencegah internet memulai koneksi dengan instan tersebut. Nah, buat bikin NAT Gateway ini, kita perlu menentuin subnet public tempat NAT Gateway itu seharusnya berada. Nah, kita harus netepin alamat IP elastis untuk dikaitkan dengan NAT Gateway saat kita membuatnya. Setelah membuat NAT Gateway, kita harus memperoleh route table yang terkait dengan satu atau beberapa subnet private untuk mengarahkan lalu lintas yang menuju internet ke NAT Gateway. Jadi dengan demikian, instan pada subnet private kita dapat berkomunikasi dengan internet. Lalu lanjutannya ini tentang VPC sharing. Ini memungkinkan customer berbagi subnet dengan akun AWS lain dalam organisasi yang sama di AWS Organization. VPC sharing ini memungkinkan beberapa akun AWS untuk membuat resource aplikasinya sendiri, seperti Amazon EC2 Instant, lalu ada database ya, Amazon RDS, lalu cluster itu Amazon Redshift, dan juga AWS Lambda Function ke dalam VPC yang dikelola secara terpusat. Kemudian ada VPC peering. Ini adalah koneksi jaringan di antara dua VPC yang memungkinkan kita merutekan traffic di antaranya secara private. Lalu ada AWS Site-to-Site VPN. Ini secara default, ini tuh instan yang kita luncurkan ke VPC. Tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan jarak jauh ya. Buat menghubungkan VPC ke jaringan jarak jauh, kita perlu membuat VPN, ya, koneksi VPN. Lalu ada lalu ada AWS Direct Connect. Nah, ini salah satu tantangan komunikasi jaringan ya, tentang kinerja jaringan. Jadi kinerjanya dapat terpengaruh secara negatif jika eh, data center terletak jauh dari region AWS. Nah, untuk situasi yang kayak begini, AWS nawarin namanya AWS Direct Connect. Ini memungkinkan kita membuat koneksi jaringan private khusus antara jaringan kita dan salah satu lokasi DX. Koneksi private ini bisa mengurangi biaya jaringan, meningkatkan throughput bandwidth, memberikan pengalaman jaringan yang lebih konsisten dibandingkan dengan koneksi berbasis internet. Lalu ada VPC endpoint. Ini adalah perangkat virtual yang memungkinkan kita menghubungkan VPC secara private ke AWS service yang didukung dan layanan endpoint VPC yang didukung oleh AWS. Koneksi ke layanan ini tidak memerlukan internet gateway. Nah, traffic antar VPC kita dan layanan lainnya tidak meninggalkan jaringan Amazon. Kemudian ada AWS Transit Gateway. Ini jadi dari yang seperti ini menjadi seperti ini ya. Ini kita dapat mengkonfigurasi VPC dengan beberapa cara. Ada memanfaatkan berbagai opsi konektivitas dan gateway. Lalu coba-coba ya mengenali ini tuh apa? Oh, region. Yang ini apa? VPC. Yang kotak ini apa? Availability zone dan seterusnya. Ini ada route table dan lainnya. Ini supaya mengenal ya eh, yang digunakan. Nah, simpulannya, jadi ada beberapa opsi VPC networking yang mencakup ada Internet Gateway, NAT Gateway, VPC Endpoint, VPC Peering, VPC Sharing, AWS Site-to-Site VPN, AWS Direct Connect, AWS Transit Gateway. Ya, kita bisa menggunakan VPC Wizard juga untuk mengimplementasikan desain kita seperti itu. Ini section yang ketiga. Lanjut section yang keempat, VPC Security. Ini pengenal
memperkenalkan security group. Nah, security group ini bertindak sebagai eh, virtual firewall bagi instant dan akan mengontrol traffic masuk dan traffic keluar ya. Di setiap instant pada subnet di VPC kita ini bisa ditetapkan kerangkaian security group yang berbeda. Seperti ini. Aku tulis di sini ya. Pada tingkat paling dasar, security group ini eh, adalah cara kita memfilter traffic ke instant kita. Ini security group. Ini yang penting, poin-poin penting security group. Jadi security group itu punya aturan buat ngontrol traffic instan masuk dan keluar. Yang kedua, security group ini secara default dia menolak semua traffic masuk dan memperbolehkan semua traffic keluar. Jadi si security group ini sifatnya adalah stateful. Ya, stateful ini artinya informasi status disimpan bahkan setelah permintaan diproses. Lalu ini eh, custom security group. Ini kita bisa nentuin aturan boleh, tetapi tidak bisa eh, kita bisa menentukan aturan boleh atau allow, specify allow rule-nya, tetapi tidak untuk aturan deny rule-nya. Ya. Tapi tidak untuk aturan yang deny-nya. Jadi semua aturan nanti dievaluasi sebelum memutuskan untuk memperbolehkan traffic. Lalu ada NACL, Network Access Control List. Nah, ini lapisan keamanan opsional untuk AWS VPC kita ya. Jadi ini bertindak sebagai firewall untuk mengendalikan traffic masuk dan keluar dari satu subnet atau lebih. Untuk menambahkan lapisan keamanan lain ke VPC, kita bisa mengatur NACL dengan aturan yang mirip dengan security group. Setiap subnet di VPC ini kita harus dikaitkan dengan NaCl ini. Jika tidak mengaitkan subnet dengan NaCl secara eksplisit, subnet akan dikaitkan dengan NaCl default secara otomatis. Jadi kita dapat mengkaitkan NaCl dengan beberapa subnet, namun subnet hanya dapat dikaitkan dengan satu NaCl ya pada satu waktu. Bila kita mengaitkan NaCl dengan subnet, asosiasi sebelumnya akan dihapus. Nah, yang ini NaCl, catatan pentingnya. Jadi NaCl ini, Network Access Control List ini, dia memiliki aturan masuk dan keluar yang terpisah. Dan setiap rule-nya dapat berupa allow or deny traffic. Ya. NaCl default ini memperbolehkan semua lalu lintas IP version 4 masuk dan keluar. Jadi si NaCl ini sifatnya stateless. Kalau stateless ini berarti tidak ada informasi tentang permintaan yang dikelola setelah permintaan diproses. Ada juga custom NaCl. Custom NaCl ini dia menolak semua traffic masuk dan keluar sampai kita menambahkan rule-nya. Kita bisa menentukan aturan uh, allow and deny rule-nya. Kemudian rule-nya akan dievaluasi dalam urutan angka mulai dari angka yang paling kecil. Lalu ini perbandingan security group sama network ACL ya, NaCl. Kalau secara scope, ini security group itu di instant level. Kalau network ACL ini di subnet level. Kemudian kalau support rule-nya, aturannya, ini allow rule only. Hanya aturan allow aja. Kalau yang ini allow and deny rule-nya. Lalu untuk state-nya, yang ini stateful, yang ini stateless. Ya. Kalau urutan aturannya, semua aturan dievaluasi sebelum memutuskan untuk allow traffic ini ya. Kalau yang ini dievaluasi dalam urutan angka sebelum memutuskan untuk memutuskan. Nah, ini poin penting di section 4. Jadi membangun keamanan di dalam VPC arsitektur. Yang pertama, isolated subnet if possible. Isolasi subnet jika memungkinkan. Yang kedua, pilih perangkat gateway atau koneksi VPN yang sesuai untuk kebutuhan kita. Yang ketiga, gunakan firewall. Nah, security group sama network ACL ini adalah opsi firewall yang dapat kita gunakan untuk mengamankan VPC kita.
Nah, ini lab 2 kita. Ini lab 2 kita ya. Jadi kita bakal menggunakan Amazon VPC buat bikin VPC kita dan menambahkan beberapa komponen untuk menghasilkan jaringan yang sesuai. Nah, kita juga membuat security group untuk VPC, membuat EC2 instant, dan mengkonfigurasinya untuk menjalankan web server, untuk menjalankan web server dan menggunakan security group. Jadi, selanjutnya kita bakal luncurin EC2 instant ke VPC. Ini tasknya, kita bakal create VPC, terus membuat subnet, additional subnet, kemudian membuat VPC security group, sama melanch sebuah web server. Ya, hasil akhir dari lab 2 nanti seperti ini teman-teman, yang akan kita kerjakan di lab 2. Saya mungkin lanjut bahan dulu lah ya, section 5 dulu. Nah ini, Amazon Route 53. Layanan web system DNS, Domain Name System, dengan ketersediaan tinggi dan mudah diskalakan. Ini adalah highly available and scalable DNS web service. Resolusinya seperti ini. Jadi pola dasar yang diikuti di Amazon Route 53 ini, ketika user menginisiasi permintaan DNS, resolver DNS-nya memeriksa domain kita di Route 53 ini, mendapatkan alamat IP dan mengembalikannya ke user. Ini adalah Amazon Route 53 support routing. Jadi mulai dari simple routing, wait round robin routing, latency routing, geological routing, geoproximity routing, failover routing, sama multi-value answer routing. Kasus penggunaannya, ini multi-region deployment. Ini adalah kasus use case contoh dari Amazon Route 53. Di Amazon Route 53 ini pengguna akan secara otomatis diarahkan ke load balancer electric load balancing yang paling dekat dengan pengguna. Manfaatnya apa? Manfaatnya eh, nanti perutannya berbasis latensi ke region dan perutan load balancing ke availability zone. Lalu ada DNS failover. Ini untuk meningkatkan ketersediaan aplikasi kita yang berjalan di AWS. Jadi caranya dengan mengkonfigurasi skenario apa? Mengkonfigurasi backup and failover skenario ya untuk aplikasi kita, terus mengaktifkan multi-region arsitektur dengan ketersediaan tinggi di AWS dan membuat health check. Nah, kalau yang ini diagram ini nunjukin cara kerja DNS failover dalam arsitektur CAS untuk aplikasi web multi tingkat ya. Jadi route 53-nya melewati traffic ke load balancer, kemudian mendistribusikan traffic ke flat EC2 instant. Poin pentingnya, yang pertama, route Amazon Route 53 adalah web service DNS Cloud yang dengan ketersediaan tinggi dan dapat diskalakan, yang menerjemahkan nama domain ke alamat IP numerik. Amazon Route 53 ini mendukung beberapa tipe kebijakan perusahaan. Lalu multi-region deployment ini akan meningkatkan kinerja aplikasi kita untuk audiens global. Kita dapat menggunakan Amazon Route 53 failover untuk mengimprove availability dari aplikasi kita. Lalu section yang keenam, ini Amazon CloudFront. Ini tujuannya buat eh, berbagi informasi antar resource yang terhubung. Jadi di sini kalau yang sebelum-sebelumnya kita belajar tentang VPC dengan Amazon VPC. Nah, kalau di sini kita akan bahas tentang pengiriman konten yang terjadi melalui jaringan. Jadi misalkan kita melakukan streaming dari layanan streaming favorit. Nah, pakainya Amazon CloudFront. Ini layanan jaringan CDN. Nah, ini konten delivery dan network latency ya, dari klien ke server seperti ini. Lalu yang dimaksud dengan CDN adalah sistem server pembuatan cache yang terdistribusi secara global. Kemudian nih menyimpan salinan file yang sering diminta ya. Atau static content.
dalam cache. Kemudian mengirimkan eh, kopinya, salinannya yang diminta dari edge case terdekat atau eh, point of presence. Nah, si CDN ini bisa mempercepat pengiriman konten secara dinamis dan juga meningkatkan kinerja aplikasi dan scaling atau penskalaan. Servisnya di AWS itu namanya Amazon CloudFront. Ya, Amazon CloudFront ini dia layanan CDN yang cepat, global, aman, ya. Jadi global global network of edge location and region edge case. Ini model layanannya mandiri, self-service model. Kemudian pay as you go pricing. Jadi harga bayarnya sesuai penggunaan. Kemudian ini infrastruktur Amazon CloudFront. Jadi Amazon CloudFront itu mengirimkan konten melalui jaringan data center di seluruh dunia yang disebut edge location. Manfaatnya apa? Manfaatnya dia cepat dan global. Kemudian keamanannya di edge dapat diprogram, highly programmable. Kemudian terintegrasi secara mendalam dengan AWS dan cost efektif atau hemat biaya. Lalu harga Amazon CloudFront, ini ada harga untuk data transfer out, eh, dikenakan biaya untuk volume data yang ditransfer keluar dari edge location Amazon CloudFront ke internet atau ke asalnya, ke originnya. Kemudian permintaan HTTPS, ini dikenakan biaya untuk jumlah permintaan HTTPS. Kalau invalidation request, ini tidak ada biaya tambahan untuk 1.000 jalur pertama. Untuk 1.000 jalur pertama yang diminta untuk pembatalan. Nah, ini validasinya setiap bulan. Jadi 0,005 dolar per jalur yang diminta untuk pembatalan. Kemudian ada dedicated IP custom SSL. Ini 600 dolar per bulan untuk tiap sertifikat SSL khusus, custom SSL certificate yang diasosiasikan dengan satu distribusi CloudFront atau lebih menggunakan eh, versi IP khusus dari dukungan sertifikat SSL khusus. Poin penting dari section 6 ini, yang pertama tentang CDN, ini adalah sistem server pembuatan cache yang didistribusikan secara global yang mempercepat pengiriman konten. Amazon CloudFront ini layanan CDN yang dapat mengirimkan data, video, aplikasi dan API secara aman melalui infrastruktur global dengan latensi rendah dan kecepatan transfer tinggi. Amazon CloudFront ini menawarkan banyak manfaat, tadi udah dibahas ya. Dari modul 5 ini, kita sudah bahas tentang dasar-dasar jaringan, kemudian menjelaskan tentang virtual networking di cloud, yaitu Amazon VPC, kemudian label network diagram, yang tadi ya, ada yang harus dilabelin seperti itu, kemudian mendesain arsitektur VPC dasar, kemudian menunjukkan langkah-langkah untuk membangun VPC, mengidentifikasi security group. Di lab 2 nanti kita akan membuat VPC kita sendiri ya, terus memberikan komponen-komponen tambahan untuk memastikan jaringan yang sesuai. Kemudian mengidentifikasi dasar-dasar Amazon Route 53 dan mengenali manfaat dari Amazon CloudFront. Seperti itu. Ini pembahasan yang ada di modul 5. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman?